kurikulum dalam ilmu kenabian, dan ilmu kenabian itu diwarisi di zaman kita pun ada. Sederhananya itu begitu. Bukan untuk keren-kerenan atau gimana, enggak. Gampang aja tuh, gimana caranya kita menang dunia akhirat kita tuh. Kita menang terhadap penyakit-penyakit hati kita. Itu yang saya pahami itu, sahabat-sahabat medsos sekalian. Ya di luaran mungkin banyak ya, seperti kursus kepribadian, psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah itu bagus. Tetapi ada yang lebih esensi lagi, yang lebih inti lagi, yang aslinya. Atau bahkan torikoh juga banyak. Atau padepokan kaji diri, kaji roso, kaji macam-macam ya, banyak. Tapi cluenya adalah paling nggak 2 ayat ya. Dan ayat ini berlaku di setiap zaman, berarti di zaman kita pun berlaku. Yang pertama adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian satu orang utusan di setiap zaman. Utusan ya, bukan berarti dia rasul, ngaku rasul atau ngaku nabi, enggak begitu. Utusan aja itu. Masa di zaman kita nggak ada utusan dari Allah? Kan gitu. Ya harus ada. Ya kalau nggak ada utusan dari Allah, dunia ini udah kiamat, habis sudah gitu. Bagaimana bisa kita berzikir Allah Allah kemudian menunda kiamat 40 tahun sesuai dengan hadis Nabi? Nah itu ada masternya, istilahnya seperti itu. Nah kemudian ayat yang kedua adalah wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam kelompok kalian, di dalam zaman kalian ada satu orang utusan Allah. Bukan ngaku-ngaku nabi, bukan ngaku-ngaku rasul, enggak begitu. Estafet aja, pewaris gitu. Nggak mengaku apa itu tuduhan-tuduhan miring itu, nggak gitu. Karena ada juga ayat Qurannya, tidak memanggil Rasul dengan sebutan Rasul lagi gitu-gitu kan. Ya sebutan Nabi itu selesai di zaman Nabi Muhammad. Ya sebutan Rasul pun aslinya udah selesai di zaman Nabi Muhammad. Tapi lihat artinya, Rasul adalah utusan. Utusan itu ya setiap zaman pasti ada gitu. Ya sama seperti presiden di Indonesia. Sepanjang berdiri Indonesia, presiden, pemimpin negara itu ya presiden. Ya dia bukan manusia. Rasul pun bukan manusia. Utusan itu bukan manusia. Itu cahaya Tuhan, ibarat matahari dan dunia. Nah, Rasul itu adalah cahaya mataharinya. Hanya itu sebenarnya. Nah, presiden itu menempati diri orang. Nah, di awal adanya Indonesia, ya presidennya siapa? Ya Soekarno. Presidennya itu entitas metafisik. Wujud Pak Karnonya. Nah, itulah ibaratnya presidennya itu melekat pada diri Soekarno-nya, diri Pak Karno-nya, melekat ya, plek, sampai selesai purna jabatannya digantikan oleh yang lain, Pak Harto, plek, ya presidennya berganti menjadi Pak Harto, gitu. Tapi sebutan Rasul itu ya sudah tidak ada, maka disebut adalah mursyid. Yang mursyid itu bukan manusia, tapi menempati pada diri manusia. Sama seperti presiden dan
orang-orangnya tadi yang menempati jabatan presiden itu, presidennya bukan orang, entitas jabatan, entitas potensi gitu. Nah seperti itu. Jadi clue-cluenya seperti itu. Kita itu ternyata ya, saya pribadi baru tahu, ini kan tentang diri saya ya, dari awal-awal video, harus memenangkan diri saya dunia dan akhirat, seperti itu. Dan saya pun baru tahu ternyata menang akhirat itu harus kita alami, atau harus saya alami selagi saya hidup. Tapi menang akhirat bukan tebak-tebak, saya rajin ibadah, nggak putus-putus, ya nanti berarti akhirat saya udah ngumpulin poin pahala banyak nanti. Bukan itu. Cluenya adalah ada mati syariat, ada mati hakikat. Nah, untuk bisa memastikan menang akhirat, melewati jalur mati hakikat. Ya seperti itu ya. Itu pun saya baru tahu. Ya, lengkap kan penjelasannya. Ya alhamdulillah saya dipilih. Apa bahasanya? Berizki ya. Saya berizki masuk di dalam ilmu ini. Ya tinggal wajah hidup fisabilillah, ya itu. Saya terus menempa diri saya. Tapi sebenarnya enggak berat ya kalau memang sudah, kan gini ya. Di dalam ilmu ini tuh ibaratnya, ini kalau kias saya, ini versi saya ya, dengan menggandeng unsur ketuhanan, ilmu ini adalah menggandeng unsur ketuhanan kan gitu ya, kerasulan tadi atau mursyid tadi kan ya, itu saya sebut menggandeng unsur ketuhanan. Dari awal-awal perjalanan tuh, awal-awal berproses, itu ibaratnya seperti saya manggul beras 50 kilo, karung beras 50 kilo. Kalau dengan menggandeng unsur ketuhanan, nah beras 50 kilo ini itu diangkat bertiga atau berempat, ada yang bantuin. Jadi enteng sebenarnya. Jadi karena ada yang bantuin. Nah, jika mengarungi hidup, kemudian apalagi bertarget untuk bisa mengalahkan